Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak, dan teman-teman seperjuangan ahli gizi di Jawa Barat khususnya, dimanapun juga berada. Ibu dan Bapak, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Kali ini saya dicoba ditugaskan sama Pak Parman untuk menyampaikan materi terkait dengan peran tenaga gizi rumah sakit ya dalam pelaksanaan vaksinasi. Mungkin saya sedikit modifikasi ya rekan-rekan, mungkin nanti juga ada bicara tentang peran tenaga gizi kaitannya dengan situasi pandemi ya di Rumah Sakit Hasan Sadikin lah pada khususnya kita bicara pengalaman terkait dengan itu. Baik, saya slideshow. Suara saya cukup terdengar gak ya? Jelas, Pak. Halo, Jelas, jelas ya. Baik, ya baik. Terima kasih. Jelas, Pak. Jelas. Baik, 45 menit ke depan coba kita bicara tentang nanti di outline-nya saya coba bicara latar belakang ya. Kemudian ada 3 peran yang mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama, yaitu peran sebagai pengendali transmisi COVID ya di fasilitas pelayanan di rumah sakit. Kemudian peran sebagai support daya tahan tubuh nakes lain dalam pemberian vaksin. Kemudian peran sebagai, nah saya mengistilahkannya fasilitator ya pelaksanaan vaksin COVID pegawai instalasi gizi. Dan mungkin nanti terakhir kesimpulan. Ibu Bapak sekalian, kalau melihat sebuah latar belakang kasus COVID di Indonesia ini kan ternyata sampai dengan 17 April yang bisa saya lihat di data itu 2021 ternyata rata-rata kasusnya itu masih tinggi ya, 5.271 ini sebuah data angka yang sangat mengerikan menurut saya ya, karena ini ada sebuah potensi tentu nanti penularan yang lebih dahsyat lagi ya ketika misalnya penduduk kita sendiri tidak mematuhi terhadap protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Sebuah tren data yang harus dikendalikan dari saat ini ya supaya tidak terjadi sebuah lonjakan-lonjakan yang tentu ini tidak menguntungkan bagi kita semua ya. Sebuah strategi sebetulnya tadi Ibu PLT Kepala Dinas sudah menyampaikan ya bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengendalian dan penanganan pasien COVID ya. Tentu di pemerintah tentu sudah menerapkan sebuah strategi yang kita sebut dengan T ya. Ada sebuah testing terhadap COVID itu sendiri ya, sebuah tracer dan sebuah treatment ya. Jadi ini sudah dilakukan ya, sudah cukup lama pemerintah mengupayakan seperti ini. Nah di masyarakat tentu diupayakan bagaimana bisa mematuhi sebuah protokol kesehatan ya dengan tetap menggunakan masker ya, kemudian menjaga jarak dan tidak lupa juga melakukan perilaku hand hygiene ya, mencuci tangan. Nah sekarang kedua hal tersebut tentu harus dilaksanakan secara simultan. Kemudian sekarang ada program yang beberapa bulan yang lalu sudah di-launching ya, seiring dengan diketemukannya vaksinasi ya, dalam rangka meningkatkan imunitas, dan ini merupakan sebuah program yang bersinergi ya, antara program pemerintah dengan 3T-nya dan masyarakat dengan 3M-nya. Tentu saja sebuah program vaksinasi dalam rangka peningkatan imunisasi ini harus kita dorong ya, supaya muncul sebuah imunitas massal ya, sehingga upaya proses penularan COVID itu bisa dicegah begitu ya. Vaksinasi tentu dimaksudkan bagaimana di masyarakat ya bisa mencegah sebuah transmisi ya atau penularan sebuah COVID-19. Nah, tentu saja nanti saya akan coba ya di tingkat rumah sakit bagaimana upaya-upaya yang sudah dan sedang dan yang akan dilaksanakan
di fasilitas pelayanan instalasi gizi dalam rangka mengurangi atau mencegah ya transmisi paling tidak di lingkungan pekerjaan kita sehari-hari ya. Nanti kita akan coba berdiskusi secara bersama-sama ya. Kemudian juga tentu tujuan vaksinasi yang lain ya menurunkan tingkat kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Ya, nanti juga saya akan menyampaikan sebuah data ya terkait dengan bagaimana tenaga kesehatan itu sendiri sudah menjadi korban ya, korban dalam pengertian sudah terpapar COVID-19. Khususnya mungkin karena saya punya datanya, data rumah sakit, nanti sedikit saya menyampaikan tentang bagaimana nakes-nakes yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin khususnya terpapar ya. Kemudian, nah ini yang paling penting tentu vaksinasi ini sendiri mencoba untuk mencapai sebuah kekebalan kelompok ya atau herd immunity dalam rangka mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan ya, khususnya mungkin kesehatan masyarakat di Jawa Barat sehingga masyarakat bisa tetap terlindungi dan bisa beraktivitas seperti kegiatan sehari-hari. Nah ini juga saya tadi sedikit mendengarkan paparan ya dari Ibu PLT Kepala Dinas bagaimana tahapan pemberian vaksin COVID ya. Ya seperti kita tahu, barangkali saya mengulang saja ya, bahwa di gelombang pertama ini vaksinasi dilakukan prioritasnya adalah terhadap petugas kesehatan ya. Target memang 1,4 juta ya di 34 provinsi. Dan tadi saya mendengar memang paparan Ibu Kepala Dinas ya bahwa syukur alhamdulillah ternyata untuk tenaga kesehatan hampir 100% ya tervaksinasi ya, khususnya juga di Jawa Barat hampir mencapai 100% ya. Nah ini tentu menjadi peran yang sangat vital ya dan strategis ya, kenapa petugas kesehatan menjadi yang prioritas ya di dalam proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ya. Nah tentu nanti lanjutannya tentu ke masyarakat pejabat publik, barangkali petugas publik ya, para lansia ya. Tadi juga Ibu Kepala Dinas memaparkan bagaimana lansia ini juga menjadi sebuah prioritas ya setelah petugas kesehatan dan petugas publik dilaksanakan vaksinasi ya. Nah mungkin nanti gelombang berikutnya masuk ke masyarakat lainnya ya, yang tentu ini pada akhirnya bagaimana sebuah proses kekebalan kelompok itu bisa tercapai ketika memang 70-80% masyarakat itu sudah dilakukan vaksinasi. Nah ini saya kira Ibu dan Bapak ini sekedar pembelajaran saja ya. Saya juga tidak bermaksud untuk membuat ini sebuah data gitu ya, bahwa ternyata memang petugas kesehatan itu sebuah kelompok yang sangat rentan ya terpapar atau terkonfirmasi COVID ya, khususnya nih di rumah sakit ya, lebih khusus lagi di Hasan Sadikin. Kalau kita melihat sebuah data ya, bahwa dari sejak 19 Maret sampai dengan April nih 2021 ya, di RSAS itu sudah hampir 454 ya tenaga kesehatan itu terpapar COVID ya. Kalau saya melihat sebuah angka ini luar biasa ya, 454 itu ya hampir 20% ya dari seluruh ketenagaan yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya kena paparan daripada COVID. Nah ini sangat ngeri sebetulnya ya, dan ini harus dilindungi sebetulnya ya, supaya memang jangan sampai nanti menjadi membengkak sehingga nakes-nakes yang ada di rumah sakit tidak bisa memberikan perawatan ya atau treatment terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID ya. Kalau kita melihat sebuah nakes lain ya, nakes lain termasuk di dalamnya adalah tenaga ahli gizi nih ya, 46 berarti hampir 10% dari seluruh total tenaga kesehatan yang ada di RSAS sendiri itu sudah terpapar ya. Kalau kita melihat data di gizi sendiri,
ternyata pegawai instalasi gizi ini yang terkonfirmasi COVID itu sampai dengan 21 April ada 21 ya 21 orang nih tenaga pengelola instalasi gizi terpapar COVID ya. 10-nya ini ahli gizi ya. 10 orangnya nih ahli gizi dan 11 orang non ahli gizi. Jadi ahli gizi juga nih lumayan besar nih jumlah ahli gizi di kita ada sekitar 39 ya. Jadi 10-nya udah terpapar COVID-19 ya. Meskipun alhamdulillah mungkin kondisinya tidak terlalu mengkhawatirkan ya, dalam pengertian tidak ada kasus yang berat begitu ya. Pada umumnya memang alhamdulillah sudah mulai pulih kembali ya, sudah bisa melakukan sebuah aktivitas kembali ya. Dan meskipun memang ada satu orang tenaga ahli gizi juga yang sampai saat ini masih melakukan isolasi mandiri di rumah karena memang dengan kasus COVID ya. Ya begitu juga tenaga non ahli gizi pun juga alhamdulillah semuanya bisa teratasi ya. Nah, bagaimana peran vaksin nih? Ya kok masih kelihatannya masih ada ya tenaga-tenaga kesehatan yang terpapar dengan adanya COVID ini. Ya tentu tidak tadi seperti Ibu Kepala Dinas sampaikan ya, memang vaksinasi itu sebagai sebuah upaya ya, dalam upaya meningkatkan imunitas tubuh, tapi bukan berarti masyarakat ini juga bebas ya untuk bisa melakukan aktivitas tanpa memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Nah, di rumah sakit pun juga tetap ya, meskipun sekarang di rumah sakit ini sudah hampir 100% tenaga-tenaga kesehatan itu sudah tervaksinasi, tetapi dalam aktivitas sehari-hari kami tetap melakukan protokol kesehatan ya. Bahkan tindakan-tindakan tindakan-tindakan treatment terhadap pasien pun juga kita tetap waspada, yang kita harus selalu memperhatikan bahwa pasien yang datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin itu diperlakukan sebagai pasien COVID ya, sehingga tingkat kewaspadaan para petugas kesehatan terhadap pasien COVID itu sendiri menjadi tinggi ya. Karena dalam beberapa kasus ternyata banyak terjadi paparan COVID para nakes di rumah sakit itu kecolongan ya pada saat sudah dilakukan sebuah tindakan, ternyata di ujungnya pasien ini menderita konfirmasi COVID ya, sehingga ini menjadi penularan tersendiri ya bagi para tenaga kesehatan. Ya. Nah, kapan kira-kira kasus COVID ini berakhir? Ya tentu ini tidak ada sebuah prediksi ya bahwa COVID itu akan berakhir di bulan kesekian, tahun kesekian ya. Tetapi upaya yang sudah dilakukan tentu dalam rangka mempercepat agar COVID ini bisa terkendali dan masyarakat bisa berkehidupan secara normal ya, tanpa dihantui oleh sebuah kekhawatiran akan adanya sebuah penyakit ini begitu ya. Nah, tentu prioritas vaksin terhadap tenaga kesehatan itu menjadi penting karena memang tenaga kesehatan itu sehari-hari berhadapan dengan bahaya COVID ya, dan juga menjadi garda terdepan ya penanganan pasien COVID. Nah, saya kira sebuah prioritas yang sudah diberikan kepada tenaga kesehatan untuk dilakukan sebuah vaksin itu tentu menjadi sebuah role model, ya, role model terutama untuk masyarakat, agar masyarakat itu bisa percaya ya bahwa vaksin itu aman dan vaksin itu halal ya. Dan ini sebagai sebuah contoh tentu ya terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan vaksin terlebih dahulu. Nah, harapannya tentu di samping nanti petugas kesehatan imunnya lebih dahulu bisa memberikan sebuah pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal ya, tentu masyarakat juga akan melihat ya bahwa oh iya, tenaga kesehatan aja aman-aman saja, kenapa saya tidak mengikuti, kira-kira seperti itu ya, sehingga role model itu bisa tertular ke seluruh lapisan masyarakat,
sehingga masyarakat menjadi sadar ya pentingnya vaksin dalam upaya pengendalian COVID-19. Kalau kita memperhatikan sebuah animo di masyarakat sekarang, kita patut bersyukur sebetulnya ya. Dulu mungkin awal-awal di launchingnya vaksin, banyak masyarakat mungkin agak kurang percaya ya terhadap yang namanya vaksin 19 dengan berbagai argumentasi. Tapi sekarang justru masyarakat bertanya-tanya, kapan ya saya misalnya mendapatkan giliran begitu, kapan kira-kira vaksin itu sudah harus ke masyarakat secara luas begitu ya. Nah ini patut disyukuri ya, artinya bahwa nanti petugas kesehatan tentu secara tidak langsung sudah memberikan sebuah role model, sebuah edukasi tidak langsung ya terhadap masyarakat betapa pentingnya imunitas melalui sebuah vaksinasi yang sudah diberikan. Pada intinya bahwa kita sebagai petugas kesehatan bagaimana memberikan sebuah teladan terlebih dahulu ya, contoh bahwa kita dilakukan vaksin terlebih dahulu sehingga diikuti oleh masyarakat-masyarakat pada umumnya, kira-kira seperti itu ya. Termasuk di dalamnya memang tenaga gizi ya. Tadi saya mendengar juga pertanyaan dari salah satu peserta kita ya, kira-kira petugas tenaga gizi nanti misalnya di masyarakat peranannya seperti apa gitu ya. Tadi paparan dari PLT Kepala Dinas cukup bagus ya. Jadi kita bisa berperan juga sebagai edukator ya. Bisa juga kita memberikan sebuah penjelasan yang lurus seluruh-seluruhnya bahwa vaksin itu aman dan vaksin itu halal ya dan bisa meningkatkan imunitas ya sehingga kekebalan kelompok itu bisa tercapai ketika populasi itu sendiri dengan sadar bisa melakukan sebuah vaksinasi ya. Termasuk mungkin di antara ibu dan bapak juga sering ya mendapatkan sebuah pertanyaan-pertanyaan di masyarakat ya, karena mungkin masyarakat tahu bahwa kita sendiri menjadi bahan pertanyaan ya atau referensi ya bagi masyarakat. Dan saya pribadi pun juga ya tentu sebagai tenaga gizi seringkali di daerah tempat tinggal saya pun juga banyak ya di KRW-an mungkin di kelurahan pun juga ada pertanyaan-pertanyaan apakah vaksinasi ini aman, apakah vaksinasi ini halal dan seterusnya begitu ya. Nah, barangkali kita punya peran ya sebagai tenaga gizi, mungkin di situ bisa menjelaskan seluruh-seluruhnya ya, bahkan kita pun juga bisa menjadi mengadvokasi begitu ya masyarakat yang mungkin selama ini nyinyir begitu ya, masyarakat yang selama ini mungkin ragu begitu ya terhadap program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka vaksinasi ya COVID-19 untuk mencapai kekebalan kelompok yang lebih luas ya. Imunisasi vaksin ini menjadi lebih cepat ya dari target yang mungkin sudah dicanangkan oleh pemerintah ya. Mudah-mudahan tahun ini ya seluruhnya bisa tervaksinasi. Nah mungkin kita pun juga di masyarakat tentu punya peranan untuk itu ya, sehingga kita juga harus lebih dahulu menjadi contoh dan model gitu ya. Nah saya kira ini teman-teman sudah tahu ya yang dimaksud tenaga gizi ya dalam undang-undang tenaga kesehatan itu ya nutrisionis dan dietitian ya. Tetapi kalau di rumah sakit tentu pengelolaan fasilitas pelayanan gizi itu tidak semata-mata kita tenaga gizi itu hanya ada nutrisionis dan dietitian, ada juga tenaga penunjang lain ya. Di sini ada tenaga pemasak, ya, tenaga penyaji, tenaga administrasi. Yang ini semua terlibat dalam sebuah sistem pelayanan gizi di rumah sakit dan mereka lah yang semuanya ini ada sebagai pengelola pelayanan gizi. Baik, teman-teman sekalian, coba saya mengidentifikasi ya, kira-kira peran tenaga gizi di rumah sakit kaitannya dengan vaksinasi dan pelayanan di masa pandemi itu apa ya gitu. Saya coba akan kupas satu-satu ya, ada 3 poin yang mungkin bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Saya tentu punya peran sebagai pengendali ya, atau pencegah ya adanya transmisi COVID di pelayanan gizi rumah sakit ya khususnya atau umumnya di fasilitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan ya.
Kemudian yang kedua, support daya tahan tubuh nakes ya, karena bagaimanapun juga instalasi gizi memberikan pelayanan makanan kepada para nakes yang melaksanakan sebuah proses kegiatan vaksinasi secara langsung ya, apakah dia sebagai vaksinator ataupun sebagai tim lainnya di dalam proses imunisasi vaksin terhadap masyarakat secara luas ya. Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan sebuah gebiar vaksinasi terhadap nakes ya di Sabuga ya. Nah itu juga kita sebagai tenaga gizi punya peranan untuk memberikan support daya tahan tubuh bagi nakes lain ya. Dan yang ketiga tentu sebagai fasilitator pelaksanaan vaksin COVID bagi pegawai instalasi gizi sendiri ya, karena kita ingin bahwa di instalasi gizi pun juga seluruh pegawainya segera ya divaksinasi supaya tidak saling tertular dan menularkan. Oke, kita lihat satu-satu ya, sebagai sebuah pengendali transmisi COVID di fasilitas pelayanan gizi ya, bahwa pelayanan gizi itu sebetulnya punya dua kegiatan utama besar ya, yaitu kegiatan terkait dengan asuhan gizi ya, dan yang kedua terkait dengan kegiatan penyediaan makanan atau penyelenggaraan makanan pasien itu sendiri ya. Coba kita kalau lihat pada sebuah kegiatan asuhan gizi ya, bahwa kita sudah ingatkan juga kepada para tenaga gizi ya, ahli gizi dan dietitian dan nutrisionis ini, kita melakukan sebuah proses pelayanan di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu, kita meningkatkan sebuah kewaspadaan dengan cara menganggap ya bahwa seluruh pasien di ruang rawat inap maupun ruang rawat jalan itu diduga COVID ya, sehingga kita tidak melupakan akan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh setiap tenaga kesehatan ketika kita ingin memberikan sebuah proses pelayanan ya. Nah, protokol kesehatan ya dengan menggunakan misalnya APD memang sudah diatur ya oleh rumah sakit ya, bahwa ada level 1, level 2, level 3 ya. Nah, ketika seseorang masuk ke area zona merah, apalagi masuk ke ruang rawat inap, mau tidak mau kita harus menggunakan APD level 3 ya, di mana di situ sangat lengkap penggunaan APD-nya ya, dari mulai alas kaki, rambut ya. Nah, tapi kalau di kegiatan pelayanan yang bukan zona merah dan tidak pasien COVID, perawatan mungkin cukup dengan level 1 begitu ya, menggunakan APD level 1. Nah, kalau kita melihat sebuah kegiatan asuhan gizi ya, bagaimana nanti seorang dietitian itu melakukan sebuah asesmen gizi. Nah, di dalam sebuah asesmen gizi tentu banyak data-data yang harus dikumpulkan oleh seorang dietitian dalam rangka nanti bisa melakukan sebuah identifikasi terhadap masalah-masalah gizi apa yang ada terhadap pasien tersebut. Nah, di sini tentu seorang dietitian harus meningkatkan sebuah kewaspadaan cukup tinggi ketika ingin mengambilkan sebuah data ya. Untuk pasien-pasien yang rawat inap, sebuah policy yang dilaksanakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, kita cukup mengambil sebuah data sekunder yang tercantum misalnya di dalam Rekandiks ya. Apabila misalnya kita juga ingin melakukan sebuah data primer, mungkin metode bisa saja melakukan sebuah telepon ya, atau misalnya WhatsApp ya dan sebagainya, sehingga data itu tetap bisa terambil begitu ya. Dan ini menjadi penting artinya dalam rangka mencegah untuk terjadinya sebuah transmisi ya, supaya dietitian juga tidak tertular ya dengan pasien COVID itu sendiri. Kalau untuk pasien non-COVID saya kira biasa saja ya, tetapi tetap kita menggunakan sebuah protokol kesehatan, kewaspadaan yang tinggi ya, jangan sampai kecolongan ya, karena kita tidak tahu ya, kalau di rumah sakit ini seringkali dinyatakan bukan pasien COVID, ternyata di kemudian hari pasien itu dinyatakan COVID, dan ini sudah terjadi ya, dan ini banyak kasus ya terjadi, termasuk juga kepada ahli gizi itu sendiri ya,
beberapa waktu yang lalu sudah diberikan sebuah proses pelayanan asuran gizinya, ternyata hari-hari selanjutnya setelah dilakukan swab, pasien yang tadi sudah kita tangani itu ternyata sudah menderita COVID, sehingga ini di tracer, ya di swab ulang dan dilakukan sebuah treatment ya mungkin bagi teman-teman yang sudah terkonfirmasi COVID ya. Nah tentu kalau untuk sebuah proses melakukan sebuah diagnosa gizi ya ini tinggal berdasarkan data-data yang sudah terkumpul ya dilakukan sebuah proses diagnosa gizi. Nah kaitannya dengan sebuah intervensi gizi khususnya di dalam sebuah proses pemberian makanan dan zat gizi ya untuk pasien-pasien COVID kita sudah melakukan sebuah regulasi, kita menggunakan sebuah alat yang sekali gunakan gitu ya. Jadi tidak use ya, berbeda dengan pasien non COVID kita tetap masih menggunakan reuse ya alatnya. Nah ini tentu ini dalam rangka mencegah ya jangan sampai alat makan yang digunakan itu menjadi transmisi penularan pasien COVID ya, sehingga alat-alat yang digunakan itu menjadi alat yang habis pakai ya, tetapi tetap kita mempertimbangkan aspek-aspek biaya dan juga aspek keamanan terkait dengan food grade-nya ya. Memang kalau untuk dilihat dari aspek biaya ya ini resikonya memang menjadi lebih tinggi ya karena bahan-bahannya habis pakai ya. Tentu saja ini harus mempersiapkan sebuah konsekuensi anggaran yang lebih ekstra ya karena memang penanganan pasien COVID ini relatif lebih mahal ya dibanding dengan pasien-pasien non COVID. Nah ini pun juga ketika kita mengadakan sebuah intervensi dalam bentuk konseling ya, dan edukasi, ini juga bisa dilakukan sebuah edukasi melalui media intercom atau HP atau WhatsApp dan sebagainya ya, di mana kita bisa melakukan sebuah telepon langsung kepada pasiennya untuk memberikan sebuah edukasi agar pasien itu juga terpapar ya terkait dengan upaya misalnya memecahkan sebuah problem gizi terkait dengan pengetahuannya, berarti kita harus lakukan sebuah proses edukasi dan konseling sehingga didapatkan sebuah pengetahuan yang baik ya bagi pasien itu sendiri. Nah, itu sudah pentingnya bagaimana seorang dietitian juga tetap melakukan sebuah koordinasi pada saat kita melakukan sebuah rencana-rencana terapi atau mengkomunikasikan sebuah masalah gizi, mengkomunikasikan rencana terapi gizi, dan juga mengkomunikasikan hal-hal yang sekiranya membutuhkan sebuah koordinasi dengan profesional tenaga kesehatan ya. Mungkin harus hati-hati juga ya pada saat kita melakukan sebuah komunikasi dengan para nakes lainnya ya. Karena memang satu sama lain antar nakes itu dalam tanda petik ya saling mencuriga ya, jangan-jangan nakes ini juga sudah terpapar COVID begitu ya. Nah, sehingga perlu adanya protokol kesehatan yang sama-sama disiplin ya, menjaga jarak, memakai masker ya, kemudian hand hygiene juga tetap harus dilaksanakan. Nah, silakan komunikasi itu bisa dilakukan. Atau juga misalnya pada satu saat juga kita bisa menggunakan alat komunikasi ya, bisa menggunakan WhatsApp, handphone, telepon dan sebagainya. Nah, itu silakan aja dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan asuran gizi ya. Jangan sampai nanti apa yang sudah kita rancang ya gitu, apa yang kita rencanakan dan sebagainya ini tidak ada koordinasi sehingga menimbulkan sebuah kondisi yang tidak menguntungkan bagi pasien itu sendiri ya, sehingga perlu ada sebuah harmonisasi antar disiplin dalam konteks bagaimana ada sebuah pemahaman satu sama lain ya, dan apa yang kita rencanakan untuk sebuah intervensi itu betul-betul mendapat sebuah dukungan dari berbagai disiplin ilmu gitu ya. Nah kegiatan yang lain yang juga tidak kalah pentingnya ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, di fasilitas pelayanan penyelenggaraan makanan nih ternyata para tenaga non ahli gizi, tenaga gizi ya, non dietitian dan nutrisionis juga kan ada 11 ya tenaga yang terpapar COVID-19. Ini membuktikan bahwa di fasilitas pelayanan seperti penyelenggaraan makanan itu juga kemungkinan transmisi ya atau tertular dan menularkan itu sangat terjadi.
Tetapi sekarang bagaimana sebetulnya upaya-upaya yang bisa kita lakukan ya dalam rangka meminimalkan kondisi tadi. Ya tentu kalau di fasilitas pelayanan makanan, kita sudah terakreditasi JCI, sudah terakreditasi SNARS, begitu ya, tentu hal ini tidak menjadi aneh ya bagi instalasi gizi, karena protokol kesehatan pun juga sebetulnya di dalamnya sudah include ya sesuai dengan standar akreditasi ya. Bagaimana sebelum adanya pandemi juga kita sudah mematuhi itu semua begitu ya. Jadi ini sebetulnya bukan hal yang aneh kalau bagi kita ya sebagai tenaga gizi yang biasa melakukan sebuah proses kegiatan pelayanan makanan yang aman ya, yang bebas dari meminimalkan risiko adanya kontaminasi, termasuk di era pandemi COVID itu adalah paparan COVID-19 ya. Kalau dulu mungkin penularannya bukan dari orang ke orang ya, dulu itu mungkin dari lingkungan ke orang ya, dari makanan ke orang, mungkin dari alat-alat ke orang ya, atau dan sebagainya. Nah mungkin dengan COVID-nya itu kan ini yang menjadi risikonya dari orang ke orang begitu ya. Nah, kita pun juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan begitu ya. Nah, ini untuk pasien COVID sendiri ada menunya ya, di mana pasien menu COVID ini diberikan pada orang-orang yang bisa COVID ya, dan juga para tenaga kesehatan ya. Dan ini juga snacknya kita tetap berikan. Nah, kalau kita masuk bahan makanan ya, tentu kita upayakan ya di antara petugas kesehatan ya, juga kita harus tetap menjaga jarak ya. Ya, kemudian tetap kita menggunakan protokol kesehatan, dan momen hand hygiene juga ya tetap kita harus lakukan ya. Jangan sampai kita melupakan terhadap aspek tadi. Kalau kita melihat sebuah proses pengolahan, memang kelihatannya nih ya, kalau di foto mah wah ini jaga jarak begitu ya. Tetapi tidak dipungkiri ya, dalam aktivitas sehari-hari juga terjadi adanya kerumunan di antara mereka ya, terutama pada saat misalnya mereka melakukan sebuah koordinasi juga ya. Nah ini tapi tetap kita patuh ya, menjaga jarak, gunakan APD, yang ini juga harus tetap dipantau, dimonitor supaya kita mencegah terjadinya transmisi ya. Nah di dalam sebuah proses pengolahan pun juga ya, kita pun juga tetap mematuhi terhadap protokol kesehatan ya, di mana kita sampaikan tadi ya, bahwa ini adalah alat makan food grade ya, dan ini adalah alat makan yang habis pakai dan bukan reuse ya. Jadi ini betul-betul kita biaya tinggi nih ya, untuk setiap kali penyajian kita menggunakan alat makan seperti ini habis pakai ya. Kita harus siap dengan anggaran yang cukup banyak. Begitu juga untuk distribusi makanan. Nah, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, pada saat proses distribusi pastikan nih ada barier ya di loket penerimaan bahan makanan. Ini dalam rangka mencegah ya kemungkinan ada tenaga yang dari luar yang kita juga tidak pernah tahu dia apakah terpapar COVID atau tidak, tetapi kewaspadaan kita harus tetap, sehingga ini barier itu menjadi penting dalam rangka mencegah itu ya. Nah, di proses penyajian makanan pun juga ya, untuk pasien COVID kita memang tidak masuk ke area penyajian langsung kepada pasien, tetapi regulasinya kita menitipkan ya makanan ini kepada perawat yang menggunakan APD lengkap, dan perawat inilah nanti yang akan menyampaikan ke perawat pasien yang dirawat inap itu sendiri ya. Tetapi kita sudah melakukan sebuah identifikasi nama, kamar, diit dan sebagainya, supaya tidak terjadi kesalahan pembelian diit ya. Nah ini kira-kira gambarannya seperti yang terlihat di dalam slide ya. Nah, berikutnya support daya tahan tubuh nakes lain ya, bahwa kita ya memang terlibat di dalam sebuah penelitian dalam rangka pemberian asupan gizi optimal bagi nakes yang menangani pasien COVID. Ya bahkan ini jumlahnya cukup banyak ya, dalam sehari ada sekitar 250-an ya. Jadi kita menyediakan makanan untuk para tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien COVID ya. Dan ini cukup menguras biaya, menguras tenaga, menguras sistem, wah semuanya lah. Jadi 250 itu sebuah proses pelayanan yang besar ya, dan membutuhkan ekstra sumber daya begitu ya. Dan yang keduanya tentu penyediaan makanan bagi nakes saat pelaksanaan vaksin COVID itu sendiri.
Nah, ini sebetulnya Ibu dan Bapak saya kira sudah bisa di-download ya, bagaimana ada sebuah panduan ya untuk cegah tertular COVID dengan menu gizi seimbang. Jadi kita harus mengacu juga di dalam proses pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan pasien dan penyediaan makanan nakes juga mengacu pada konsumsi menu gizi seimbang. Ya, mana mungkin isi pirungku ini menjadi sebuah pedoman ya pada saat kita menyajikan makanan. Ya, tentu batasi pemakaian gula, garam, dan lemak, konsumsi suplemen multivitamin juga diperlukan. Nah, suplemen multivitamin ini kalau di arah Hasan Sadikin, alhamdulillah rutin ya diberikan oleh farmasi ya. Nah, ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, adanya support daya tahan tubuh ya, kita juga menggelontorkan dana istilahnya dengan pengadaan khusus untuk mata anggaran daya tahan tubuh pegawai. Mungkin dulu hanya bentuknya support dari snack, tapi sekarang makanan lengkap ya plus snack. Jadi jauh lebih lengkap lagi ya, dan juga anggarannya pun juga lebih banyak lagi. Nah, ini adalah seluruh nakes ya yang diberikan support daya tahan ya. Jadi seluruh tenaga dokter, residen ya, perawat ya, nutrisionis, farmasi semuanya mendapatkan. Ya, bahkan tenaga-tenaga non kesehatan pun juga ya, seperti satpam itu juga dapat diberikan ya, karena itu juga dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh ya. Juga beberapa waktu yang lalu nih tenaga relawan yang menginap di Wisma ya juga diberikan ya, di Wisma, karena kita menyediakan tempat penginapan untuk para nakes, tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Nah, ini adalah ruangan zona merah ya, bahwa IKAK sampai dengan kamar jenazah alokasinya zona merah. Ya, ini pola pelayanan yang diberikan ya, ini pola makanan, kita sudah punya siklus menu 10 hari. Menu disusun ya dengan mempertimbangkan memang jumlah tenaga, sarana dan prasarana yang tersedia ya. Dan ini memang semuanya dikemas dalam kemasan dus ya. Jadi tidak ada lagi proses pencucian alat dan sebagainya. Ya, ini dalam rangka menghemat tenaga juga ya, karena tenaganya tidak ada ya, dan kita memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada ya. Pensiunnya banyak tetapi tidak diganti ya. Nah, ini juga tentu instalasi gizi harus harus berinovasi ya, supaya dengan tenaga yang ada diefisiensikan, diefektifkan sehingga pelayanan tetap berjalan dengan baik ya. Nah, ini jenis makanan yang diberikannya tentu ya, makanan pagi berupa snack ya, kemudian makan siang dan makanan lengkap, makan sore berupa makanan lengkap. Nah, ini saya kira sebuah jenis makanan ya, di mana kita tetap konsisten, kita memberikan support dalam rangka meningkatkan imunitas para petugas ya, terutama di zona merah. Nah, ini juga tenaga relawan kita berikan ya. Nah, ini menunya ya, saya kira bisa dilihat. Nah, ini saya kira tadi sudah disinggung ya, bagaimana proses penyediaan pengolahannya, dan kita memang cukup banyak nih ya, bahwa berupa kemasan dus ini ya ratusan, 250 harus kita siapkan setiap hari ya, untuk meningkatkan imunitas para pegawai yang menangani pasien-pasien COVID ya. Nah, ini didistribusikan. Nah, terakhir barangkali Ibu dan Bapak, bahwa kita punya peran sebagai fasilitator ya pelaksanaan vaksin COVID ya bagi pegawai instalasi gizi, khususnya pada pelaksanaan vaksin ya. Yang pertama tentu pada proses penjadwalan, yang kedua pelaksanaan vaksinasi, dan ketiga pemantauan pasca vaksinasi COVID. Kalau kita lihat sebuah penjadwalan ya, kita ini punya sebuah kewajiban ya, bahwa seluruh pegawai rumah sakit Hasan Sadikin, termasuk juga pegawai instalasi gizi, secara bertahap harus dijadwalkan untuk dilakukan sebuah vaksinasi ya. Dan ini sudah dikoordinasikan dengan bagian SDM ya. Ketika jadwal itu sudah terbit, maka kita ya harus memastikan ya bahwa jadwal itu sampai ke petugas, dan petugas yang sudah terjadwal itu mengetahui kapan akan dilakukan sebuah proses penjadwalan divaksinasi, di mana tempatnya, jam berapa, begitu ya. Nah, jangan sampai ada sebuah alasan bahwa pegawai ini saya tidak tahu bahwa pegawai ini di mana tempatnya. Nah, kalau itu terjadi berarti peran kita ini nggak bagus ya. Nah, sehingga
ini menjadi penting ya, karena di sini nanti bisa dibuktikan bahwa instalasi gizi sangat kooperatif ya terkait dengan percepatan vaksinasi bagi tenaga gizi itu sendiri ya, bagi tenaga pengolah instalasi gizi itu sendiri ya, pengelola instalasi gizi sendiri ya. Jangan sampai nanti kita tidak mampu untuk melakukan sebuah upaya ya, sehingga banyak tenaga yang sudah terjadwalkan tidak dilakukan vaksinasi. Ini tentu tidak bagus ya. Kemudian dalam proses pelaksanaan vaksinasi ya, bagaimana kita sendiri memantau ya, memastikan bahwa seseorang yang sudah terjadwal ya, baik ahli gizi maupun non ahli gizi, itu betul-betul sesuai jadwalnya datang di dalam sebuah proses pelaksanaan vaksinasi. Nah, ketika misalnya pasien tidak hadir, nah kita tentu saja harus memastikan alasan kenapa dia tidak hadir. Apakah karena dia misalnya tidak tahu, apakah karena dia takut dilakukan sebuah vaksinasi, ataukah karena dia lagi kondisi sakit. Nah, ini kan banyak faktor ya, sehingga kita harus cari tahu. Sehingga nanti kita akan memberikan sebuah pelaporan kan nantinya, kenapa seseorang tidak datang ya. Nah, ini juga harus betul-betul dipahami ya alasan-alasan ini ya. Kalau misalnya nanti ada sebuah alasan yang tidak dipahami, tentu ini menjadi poin tersendiri ya, catatan tersendiri ya. Dan ini menjadi sebuah catatan bagaimana yang bersangkutan itu nanti mungkin di SDM rumah sakit itu menjadi sebuah catatan agar kedepannya ini betul-betul bisa dilakukan sebuah vaksinasi ya. Monitoring dalam proses pelaksanaan vaksinasi pun juga pascanya ini menjadi penting ya. Ya, apakah misalnya ada kejadian ikutan ya pasca misalnya dia dilakukan sebuah imunisasi ya. Memang kalau di meja 4 ya, di dalam vaksinasi itu ada sebuah pemantauan selama kurang lebih 30 menit ya. Memang ahli gizi, tenaga gizi tidak terlibat dalam konteks itu ya. Tetapi di situ ada petugas-petugas ya medis, petugas perawat yang sudah diberikan tugas untuk memantau selama 30 menit. Apakah ada KIPI apa tidak begitu ya. Kalau misalnya di Gebiar kemarin ya, kita dilibatkan juga dalam penyediaan misalnya. Kalau misalnya dia ada tiba-tiba pingsan dan sebagainya, atau hipo mungkin ya, kita menyediakan minuman manis dan sebagainya, kita juga siapkan, sehingga pada saat nanti kita sudah siap dengan hal-hal semacam itu tadi ya. Mungkin ada juga sih sebetulnya kejadian dua tenaga non ahli gizi setelah beberapa jam dilakukan vaksinasi, kok tiba-tiba pingsan begitu ya, sehingga sempat waktu itu juga ada terjadi kondisi yang mungkin mengkhawatirkan, sempat dibawa ke UGD, dilakukan observasi ya. Itu tenaga pengelola gizi ya, bukan ahli gizi ya waktu itu yang terjadi. Nah, kita juga harus memantau itu semua, memastikan bahwa itu tidak berlangsung keparahannya lebih lanjut gitu ya. Nah, tentu pemantauan dan monitoring ini menjadi tugas kepala unit ya, dalam rangka nanti betul-betul vaksinasi yang dilakukan terhadap tenaga pengelola gizi ya, baik di asuhan gizi maupun di manajemen gizi maupun di pengolahan dan penyajian makanan, itu sudah divaksin. Sekarang sih alhamdulillah nih udah hampir 100% ya, tenaga kita juga sudah dilakukan vaksinasi ya, kecuali satu dan lain halnya itu mungkin ada alasan-alasan yang bisa dipahami baik secara medis maupun hal lainnya begitu ya. Dan ini senantiasa akan dilaporkan ya, diserahkan ke tim rumah sakit ya melalui SDM begitu ya. Setelah itu lakukan sebuah penjadwalan ulang bagi pegawai kita mungkin yang masih belum dilakukan sebuah vaksinasi. Saya kira itu yang bisa disampaikan, sehingga kesimpulannya ya, tenaga gizi berperan dalam pengendalian transmisi COVID ya,
Kemudian tenaga gizi juga berperan dalam penyediaan asupan gizi yang optimal ya bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan pasien COVID, pelaksanaan vaksinasinya. Kemudian tenaga gizi juga berperan sebagai fasilitator pelaksanaan vaksin COVID. Nah, dalam upaya mencegah terjadinya penularan COVID di fasilitas kesehatan termasuk gizi, perlu dilakukan sebuah modifikasi kegiatan ya sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan pasien COVID. Ya baik, saya kira itu Ibu Dede yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak melebihi batas waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.